Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Mari kita siapkan diri untuk membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Seperti biasa, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Bersyukur atas kebaikan-mu yang Engkau nyatakan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu, dan kami ada di hari ini sebagaimana berada semata-mata anugerah-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami datang untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1 Samuel pasal 23 ini cukup panjang. Daud di Kehila ayat 1-13. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orang ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Demikian 1 Samuel pasal 23 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita lihat di ayat 1, saya akan bacakan kembali. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika diperhadapkan dengan masalah atau situasi sulit, kita seringkali bertindak dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita merasa
bahwa diri kita mampu untuk mengatasinya. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Alkitab memperingatkan saudara dan saya seperti di Amsal pasal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebuah keputusan bijak bila sebelum mengambil keputusan atau tindakan, kita berdoa memohon tuntunan daripada Tuhan. Daud salah satu contoh seorang yang selalu berdoa, mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan dan melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, Daud selalu melibatkan Tuhan di segala aspek kehidupannya. Ketika ada seseorang yang datang kepada Daud untuk menyampaikan berita tentang keadaan politik dan keamanan di Kehila, ya, seperti yang kita baca di ayat 1 tadi, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarat tempat-tempat pengirikan. Daud pun tidak langsung bertindak, ya kan? Tetapi ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia bertanya begini, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Itu di ayatnya yang kedua. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa ia diizinkan untuk pergi ke Kehila, barulah Daud melangkah. Dan ketika orang-orang merasa ragu dan takut untuk pergi ke Kehila, Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan kembali meneguhkan Daud untuk pergi ke Kehila. Pergilah Daud dan orang-orangnya ke Kehila dengan penuh percaya diri. Karena mereka percaya Tuhan menyertai mereka. Karena campur tangan Tuhan, Daud kemudian berhasil mengalahkan musuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik. Bertanya kepada Tuhan dalam doa adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan sebelum kita mengambil suatu keputusan atau melangkah maju. Kita perlu bertanya kepada Tuhan karena kita menyadari kekuatan dan kemampuan kita sangat-sangat terbatas. Karena itu kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menuntun dan menyertai kita. Betul? Jika Tuhan menghendaki menyertai kita, maka kita pun akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Kemenangan yang gilang gemilang. Mari Bapak Ibu sahabat Galilea, kita aktifkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala perkara kita melibatkan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita selalu bawa dalam doa setiap keputusan yang akan kita ambil. Amin. Supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami selalu melibatkan Tuhan, membawa setiap persoalan, keputusan yang akan kami ambil di dalam doa kepadamu. Dan Tuhan akan campur tangan. Jika Tuhan campur tangan, maka kami akan melihat kemenangan yang gilang gemilang. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, dimanapun mereka berada saat ini. Penyertaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah bagi kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk